Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang harga dan pasar. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan pengertian harga. 2. Mengidentifikasi faktor penyebab perubahan harga. 3. Mengidentifikasi kebijakan penetapan harga global. 4. Mendeskripsikan pengertian pasar. 5. Mendeskripsikan perdagangan Indonesia. 6. Mendeskripsikan perdagangan dunia. Pengertian harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Jadi, di sini kita bisa mengetahui harga suatu barang itu dari banyaknya uang atau jumlah uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Harga suatu barang di suatu daerah dengan daerah lainnya tentunya berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab perbedaan harga. 1. Jarak distribusi. 2. Ketersediaan barang. 3. Perbedaan kebutuhan. 4. Persaingan. Salah satu faktor penting yang membedakannya adalah jarak antara produsen dan konsumen. Produsen di sini penjual, sedangkan konsumen adalah pembeli. Semakin jauh jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan produsen juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin jauh jarak tempuh suatu barang, maka ongkos angkut yang harus dikeluarkan produsen juga akan semakin besar. Nantinya, produsen akan membebankan biaya tersebut pada harga barang. Akibatnya, harga suatu barang akan menjadi lebih mahal. 2. Ketersediaan barang. Apabila suatu barang tersedia melimpah di suatu wilayah, maka harga barang tersebut akan cenderung menjadi murah. Sebaliknya, apabila barang tersebut tidak tersedia atau jumlahnya sedikit, maka barang tersebut akan cenderung menjadi mahal. Contohnya seperti sekarang, jumlah mangga yang berlimpah di pasaran yang jumlahnya banyak mengakibatkan harga mangga itu menjadi semakin murah, hanya sekiranya 10.000. Beda halnya dengan saat jumlah mangga yang masih sedikit di awal-awal panen dulu, harga mangga itu bisa sampai 35.000 per kilo. 3. Perbedaan kebutuhan. Kebutuhan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya tentu berbeda. Perbedaan ini yang akan membuat harga suatu barang juga berbeda. Apabila konsumen di wilayah A membutuhkan suatu barang, maka harga barang tersebut di wilayah A cenderung akan tinggi. Di sisi lain, konsumen di wilayah B tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, maka harga barang tersebut di wilayah B cenderung akan. 4. Persaingan. Apabila persaingan produsen tinggi di wilayah A, produsen cenderung bersaing menentukan harga, sehingga harga barang cenderung rendah. Di sisi lain, apabila persaingan produsennya rendah di wilayah B, maka produsen dapat lebih mudah dalam menentukan harga, sehingga harga barang cenderung tinggi. Misal produsen sampo. Sekarang sudah banyak merek-merek sampo yang ditawarkan, mulai dari yang anti ketombe, perawatan rambut rontok, dan sebagainya. Nah, semakin banyak produsen-produsen yang memproduksi sampo, berarti persaingan antar produsen sampo juga semakin tinggi. Maka, untuk bisa bersaing, produsen sampo harus bisa menawarkan produk berkualitas baik dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Kebijakan penetapan harga global. Kebijakan penetapan harga global merupakan cara yang dipakai oleh perusahaan untuk menetapkan harga suatu produk yang akan dijual ke luar negeri. Ada 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan etnosentris. Yang kedua, kebijakan geosentris. Yang ketiga, kebijakan polisentris. Dalam kebijakan etnosentris, terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat pada penetapan harga. Jadi, perusahaan dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Biaya angkut dan biaya impor akan ditanggung oleh importir di negara yang bersangkutan.
Kebijakan geosentris. Dalam kebijakan geosentris, tingkat keterlibatan kantor pusat pada penetapan harga tidak tinggi. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama, namun terdapat tambahan harga berkaitan dengan negara yang dituju. Kebijakan polisentris. Dalam kebijakan polisentris, keterlibatan kantor pusat rendah. Kantor cabang di negara yang bersangkutan dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan keadaan pasar setempat. Kita masuk ke materi pasar. Secara luas dan menurut ilmu ekonomi, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Pasar memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Sebagai sarana distribusi, pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai sarana pembentuk harga, pasar berfungsi membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Sebagai sarana promosi, pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan atau menginformasikan suatu barang atau jasa. Perdagangan Indonesia. Indonesia memiliki beragam produk yang dihasilkan. Produk-produk ini nantinya akan dijual ke pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dalam perdagangannya, Indonesia melakukan ekspor dan impor. Indonesia melakukan ekspor apabila produk Indonesia dijual ke pasar luar negeri, dan melakukan impor apabila produk luar negeri dijual ke pasar Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terdapat 10 komoditi utama ekspor Indonesia. Berikut nilai ekspor komoditi tersebut pada tahun 2016. Perdagangan dunia. Perdagangan dunia juga kita kenal dengan perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Dalam perdagangan dunia atau perdagangan internasional, ada sebuah organisasi internasional yang dikhususkan untuk mengatur perdagangan antar negara. World Trade Organization. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Dalam laporannya pada tahun 2016, WTO mencatat ekspor produk dunia mencapai 16 triliun dolar Amerika Serikat dan ekspor jasa dunia mencapai 4,77 triliun dolar Amerika Serikat. Demikianlah materi kita hari ini tentang harga dan pasar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.